Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Bagus Pratama. Di sini saya akan melanjutkan video kemarin yang instalasi Ionic. Untuk sekarang akan mulai ngoding sederhana untuk Ionicnya. Oke, di sini untuk yang pertama di sini yang dipakai hanya file RSC yang ada di SRC. Untuk di SRC ini ada 4 file lagi. Yang pertama apps. Di sini untuk HTML-nya. Untuk HTML. Lalu yang kedua itu ada aset. Biasanya aset itu untuk menyimpan foto atau video dan lain-lain. Nah, untuk environment ini biasanya untuk database-nya. Lalu untuk tema ini bisa juga untuk CSS. Untuk tampilan CSS-nya. Nah, di sini ada file app. Yang pertama itu ada dua file penting di sini. Yang pertama app routing module dan app module TS. Nah, untuk di app routing module ini ada path-nya. Oke, pertama jalanin dulu terminalnya. Pindahin ke command prompt. Lalu Ionic sebentar. Lalu kita jalanin Ionicnya. Ionic 1. Oke. Lalu jika sudah masuk ke Ionicnya, klik kanan, inspect. Lalu jika sudah, di sini itu ada routes. Routes itu untuk mendirect ke path home. Lalu load children ini bakal ke home lagi. Untuk membuktikannya bisa langsung ctrl klik. Nah, akan langsung ke home module. Lalu di sini ada path kosong ini akan meredirect to-nya ke home lagi. Lalu di sini path match-nya itu full. Lalu bagaimana jika home-nya itu dimatikan? Hapus. Jangan lupa ctrls. Sudah di save. Ini home-nya kita hilangkan. Nah, di sini akan hilang home-nya karena tidak mendirect lagi ke home. Kalau kita isi lagi home ctrls, ini home-nya kita hapus. Nah, di sini akan balik lagi ke home. Lalu untuk selanjutnya ada di app routing module. Ini app routing module ini biasanya untuk menyimpan directory. Jadi kita tidak terlalu banyak bahas untuk app routing module ini. Nah, kita tidak akan terlalu membahas ini, jadi kita tutup saja. Di sini otomatis terbuat path home, dan di sini langsung terbuat ada 6 file.
akan otomatis terbuat. Ada home modul, ada HTML, ada CSS, dan ada HTS. Untuk HTML ini untuk mengoding HTML-nya, untuk CSS-nya untuk menaruh CSS-nya. Untuk HTML kan ada header, ada body, dan ada footer. Nah, untuk di Ionic juga itu sama, ada header, ada konten, dan ada footernya. Lalu untuk apa sih si toolbar ini? Ini mari kita buktikan di sini. Untuk toolbar ini sebenarnya ini untuk merapikan agar tidak acak-acakan. Jadi kita buktikan, kita hapus. Jadi kita hapus. Kita taruh blank di sini. Kita save. Nah, ini jadi blanknya seperti ini, tidak rapi. Sebelumnya itu dia seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu yang selanjutnya itu ada di Ion Content. Nah, di Ion Content ini ada full screen. Di full screen ini gunanya untuk mengatur jarak. Nih, mari kita buktikan di sini. Kita hapus dulu full screennya. Untuk tampilannya sebelumnya seperti ini, tepat berada di tengah. Kalau full screennya kita hapus, itu akan jadi, jangan lupa save, akan jadi seperti ini, dia agak menurun ke bawah. Nah, untuk yang sebelumnya seperti ini. Nah, tepat berada di tengah. Lalu yang selanjutnya itu di sini, kenapa sih di sini ada header lagi? Di sini kan sudah ada, maka hapus saja karena ini tidak terlalu berpengaruh. CTRL-S. Bisa, di sini tidak terlalu berpengaruh. Jadi boleh dihapus, boleh tidak. Untuk mempermudah, jadi kita hapus saja. Lalu yang selanjutnya itu ada div container. Nah, div container itu sudah diatur di CSS agar teksnya itu di center ya, di tengah. Untuk strong ini untuk menebalkan tulisan. Lalu P ini juga sudah diatur di CSS untuk font size-nya dan color-nya. Nah, di sini color-nya kan yang Start with Ionic ini beda sendiri kan untuk warnanya, karena sudah diatur di CSS-nya. Lalu di sini ada tag A. Tag A di sini untuk menyimpan link. Lalu kita coba untuk menghapus div-nya. Apa sih yang bakal terjadi jika div-nya dihapus? Kita bakal hapus dulu di sini. Nah, di sini sudah di save. Nah, di sini tulisannya bakal langsung ke atas karena div-nya itu kontainernya dihapus, karena kontainer itu sudah disetting di CSS-nya untuk di tengah, agar rapi. Kita kembalikan lagi. Nah, sudah kembali ke tengah. Lalu yang selanjutnya kita akan coba tes Ionicnya. Di sini kita hanya memakai HTML, CSS, dan home page TS ini. Home page TS ini untuk
menaruh logika-logika yang ada. Untuk yang pertama ini kita ganti titelnya tes Ionic. Oke, kita bisa lihat dulu sini sudah berganti jadi tes Ionic. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan membuat inputan. Oke, pertama hapus dulu yang ada di kontainer. Lalu kita ke Google. Di sini ada namanya itu Ionic Component. Nah, untuk Ionic Component itu fungsinya seperti bootstrap. Jadi kita bisa langsung memilih mencari apa yang kita butuhkan di Ionic komponen ini. Kita butuhkan inputan, jadi Ctrl+F lalu cari input. Nah, di sini input. Nah, di sini ada banyak untuk tampilannya mau seperti apa. Kita bisa cari-cari. Nah, ada yang seperti ini. Ada yang email. Ada yang default counter. Ada yang seperti ini. Oke. Saya di sini bakal milih yang ini saja, kita pilih. Lalu copy ke sini. Oke. Jika sudah, Ctrl+S, lalu kita lihat ke Ionic-nya. Nah, di sini sudah berganti. Lalu untuk yang selanjutnya, di sini saya bakal memakai yang input saja. Jadi kita hapus dulu yang solid inputnya. Nah, di sini kita ubah untuk namanya itu jadi input nama. Lalu di sini itu nama lengkap. Ctrl+S, lalu kita kembali. Nah, di sini sudah berubah jadi input nama, lalu ini yang menjadi nama lengkap. Untuk selanjutnya, bagaimana sih untuk menyimpan input nama ini? Jadi di sini kita bisa menyimpan input nama ini di homepage TS ini. Jadi biar inputan itu tersimpan atau terekam, kita bisa tambahin di bawah homepage ini. Lalu ketikkan name 2 string sama dengan titik sama dengan titik koma. Di sini memakai kutip. Jadi ini maksudnya apa sih name string ini? Jadi variabel name ini dengan tipe data string banyak sih, bisa string, bisa integer, bisa lain-lain. Nah, di sini itu untuk filenya itu kosong. Nah, untuk
sekarang kita akan men-trigger koneksi yang ada di HTML ini agar bisa nyambung dengan yang ada di sini. Itu di belakang ion input ini bisa kita tambahkan tutup siku, lalu tutup kurung, tutup kurung, lalu di sini kita ng model Gmodel sama dengan titik name. Nah, sekarang kita lihat ke, nah di sini sudah bisa di input. Nah, jika sudah bisa, lalu selanjutnya kita akan menambahkan button untuk agar bisa menyimpan si inputan ini. Pertama kita cari ke ion komponen tadi, lalu cari button, ion button. Nah, di sini tinggal pilih saja. Di sini saya akan memilih yang blok ini. Kita copy di sini. Kita ambil juga untuk, nah, ron ini akan kita ambil, kita masukkan ke sini. Nah, kita bakal ambil untuk ronnya saja untuk bentuknya. Kita taruh di sini. Untuk di sini ini hapus saja. Lalu untuk ininya bisa kita hapus juga. Lalu ctrls, kita balik ke ionic app. Nah, dia akan seperti ini. Di bloknya juga dengan tulisan submit. Jangan lupa di save. Lalu kita balik. Nah, sudah terganti. Nah, untuk sekarang bagaimana sih ketika kita input nama? Misalnya kita submit, kita cek di konsol log. Nah, ini belum ada ya, karena kita belum masukin konsol lognya. Untuk konsol lognya ini kita tambahkan di homepage TS ini. Itu dia ada di bawah sini, di bawah konstruktor. Kita tambahin do submit, tutup kurung, kurawal, lalu enter, lalu
sininya kita tambahkan untuk yang ng modul ini, kita salin saja, lalu kita masukkan di ion button. Nah, untuk namanya itu bukan bukan ng model, tapi itu klik lalu ini dihapus, ini juga dihapus, lalu namanya ini jadi do submit kurung awal. Nah, jika sudah ditambahkan do submit, jangan lupa save, lalu kita ke sini, kita coba input di top. Nah, untuk di sini masih kosong karena konsolnya itu masih kosong, belum diisi apa-apa. Kita bisa tambahkan di sini console sama dengan console tutup kurung is name. Nah, di sini kita kasih titik koma. Nah, kita save. Nah, kita lihat apa yang terjadi, kita input itu. Nah, di sini sudah ada di konsol itu, oke. Namun kalau ini ke refresh ini hilang. Bagaimana sih caranya agar tidak hilang ketika di refresh? Nah, di sini bisa menggunakan local storage. Nah, local storage ini kayak database tapi versi browser. Di sini bisa ke application. Nah, di sini ada local storage. Nah, di sini ada localhost 8100. Di sini menggunakan basic key dan value. Lalu untuk selanjutnya kita bisa menambahkan di bawah console log ini itu local storage set item. Nah, di sini set item ini untuk memasukkan item, lalu kurung kutip name koma ke nama this.name, lalu jangan lupa titik koma, lalu kita save. Di sini apakah error? Oh, tidak. Coba kita masukkan di top. Nah, di sini sudah masuk di top. Nah, untuk local storage ini itu kayak penyimpanan tapi versi browsernya. Coba kita masukkan dengan nama yang berbeda, misalnya hijau.
di sini local storage ini akan tertimpa. Nah, kalau di sini berbeda dengan di konsol. Namun di sini jika di refresh itu akan hilang. Hmm, Lalu untuk yang selanjutnya bagaimana sih jika sudah menginput nama akan langsung masuk ke page selanjutnya. Nah, di sini kita akan buat page yang baru. Nah, kita buat dulu new terminal. Lalu kita pilih CMD. Lalu kita buat page barunya dengan Ionic Generator. Nah, bisa juga disingkat dengan Ionic G. Nah, enter. Nah, kita akan membuat page baru. Kita pilih page untuk namanya itu account. Nah, kita tunggu. Nah, di sini langsung otomatis terbuat account. Nah, di sini untuk filenya itu sama seperti yang di home. Lalu kita tutup sedikit. Nah, untuk di sini ada HTML, CSS-nya, dan ada akun page-nya juga. Sekarang kita lihat di app routing module. Nah, di sini kita ada ketambahan adalah account. Tambahan pet account. Nah, kita bisa lihat di sini dengan cetar klik akan langsung ke modul TS. Sekarang kita lihat di bagian sini. Di bagian sini. Nah, di sini error. Nah, kenapa sih di sini bisa error? Karena kita kan awalnya pakai ng modus. Nah, si Ionic ini akan repository jadi standalone. Kita bisa tambahkan di bagian di bagian akun page. Nah, oke, untuk selanjutnya bisa ke akun TS ini dengan menambahkan standalone .2 false, jangan lupa di save jika sudah. Nah, sekarang kita lihat untuk di account-nya apakah ada account. Nah, di sini belum ada apa-apa ya, karena memang belum diisi. Kita balik lagi ke account. Nah, agar cepat untuk mengisinya kita salin saja yang di CSS yang di home, kita salin saja, kita isi ke account, lalu yang HTML nya juga kita isi. Kita tambahkan ke sini, lalu kita ganti yang ini kita ganti, kita tempel di sini, lalu kita hapus di sini. Kita isi, misalnya kita isi asal.
welcome, welcome. Nah, jika sudah, sekarang kita cek ke sini, kita cek account. Nah, sudah terganti ya. Untuk selanjutnya coba kita akan tambahkan satu, lalu enter. Tidak usah di enter, sini saja. Satu, welcome, to my website. Tabok oh. Tanggal oke, seperti ini. Lalu GR 2R satu. Lalu kita cek, nah kan otomatis terganti. Nah, sekarang bagaimana jika kita isi otomatis gitu, isi nama, bakal otomatis masuk ke akunnya. Itu kita bisa fokus ke, nah, fitur ini kita bisa buat di account page ts. Account page ts ini account page ts. Nah, kita bisa bikin di account page ts ini misalnya output text tutup kurung ini kecil aja. Terus selanjutnya kita buat
function kita buat di Engo init ini bakal terbaca lebih dulu, jadi kita buat di Engo init ini, kita buat di sini. This text dengan local storage kita ambil data itu get item dengan variabel name kurung lalu koma, lalu kita tambahkan konsolnya hasil dari data lengkap storage sama dengan plus this titik out put text itu kurung di koma kita save, lalu kita lihat di sini misalnya kita input Vito di sini akan menjadi Vito, di sini juga ada Vito yang terjadi di account. Kita lihat nah di sini kan masih ada Vito. Nah untuk di sini masih ada errornya. Nah untuk errornya itu ada di sini, tidak usah pakai tutup kurung. Output text di ctrls, di save, lalu balik ke sini, masukkan nama di nah di sini ada di aplikasinya juga ada gitu. Lalu kita lihat di account kita lihat di sini ada, di
Di konsol juga ada. Nah, sini ada ya di akun ini jadi sudah fleksibel. Nah, untuk sekarang kita kembali ke VS Code, lalu kita ke bagian nama. Itu ada di home. Nah, ada di ada di Nah, di sini kita akan ubah nama ini agar saat input nama bisa sesuai dengan nama yang dimasukkan. Burung kurau, burung kurawal, burung kurawal, dua kali burung kurawal, lalu output, output, output text, output text. Oke. Sekarang kita save, kita ini, lalu kita tes. Soalnya di sini result. Kita tes di sini. Kita ke account. Nah, di sini sudah otomatis namanya mengikut. Nah, untuk sekarang bagaimana sih agar ketika mengisi nama, input nama langsung masuk ke page account ini? Kan tadi masih manual nih. Nah, untuk caranya itu kita ke home, kita ke home page TS. Ini kita di sini kita ketik saja router. Di sini constructor, kita kasih privat router, router, koma. Di sini yang artinya privat router memanggil router. Lalu kita tambahkan lagi di sininya this router navigate by URL kita kurung titik slash count, terus isinya di koma. Nah, untuk errornya itu ada di sini. Nah, kita lihat apa sudah bisa. Kita masukkan nama, kita submit. Nah,
Di sini akan otomatis langsung masuk ke account. Oke, mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.